20 menit yang membutakan radar AS. Inilah Rainbow Seven, hantu udara China. Bayangkan ada sesuatu terbang di atas kepala Anda selama berjam-jam, tapi radar tak pernah melihatnya. Jam 4 pagi, satu lepas landas, 20 menit kemudian, sistem pertahanan Amerika jadi buta. Inilah Chai Hongqi Rainbow Seven, drone siluman terbaru China, yang bukan cuma mengintai, tapi menghapus mitos keamanan global. Pukul 4 dini hari, di sebuah bandara wilayah barat laut. Pesawat yang tampak seperti kelelawar raksasa, berwarna coklat hitam, diam-diam lepas landas. Rainbow Seven hanya membutuhkan 20 menit dalam penerbangan perdananya. Namun sudah cukup untuk membuat radar militer AS menjadi buta, meski mata terbuka. Dengan sinyal pantulan yang bahkan lebih lemah daripada burung walet. Drone tanpa ekor dengan desain sayap terbang ini menyembunyikan seluruh sudut tajamnya. Bahkan skrup pun diperlakukan dengan teknologi siluman. Kemampuannya berpatroli di ketinggian 16.000 meter membuat rudal pertahanan udara sulit menjangkaunya. Rainbow Seven juga dapat membawa rudal untuk berperan sebagai loyal wingman bagi J-20 atau menjadi mata jarak jauh di laut lepas bagi rudal Dongfeng. Dalam persaingan strategis antara China AS, ia merupakan senjata pembunuh pamungkas. Biayanya jauh lebih rendah dibanding F-35, namun mampu melakukan pengintaian lintas benua dan serangan presisi, sehingga sepenuhnya menghancurkan keunggulan geografis wilayah daratan AS. Mitos lama tentang keamanan ini harus waspada terhadap kehadiran hantu udara ini, yang bisa muncul kapan saja. Menurut laporan CCTV News tanggal 15 Desember, drone baru China berjenis ketinggian tinggi, kecepatan tinggi, dan daya jelajah lama, yaitu Rainbow Seven, berhasil melakukan penerbangan perdana. Banyak netizen yang melihat berita Rainbow Seven berhasil melakukan penerbangan perdana mungkin bereaksi, "Oh, satu drone lagi." Namun drone ini benar-benar berbeda dari semua drone yang Anda ketahui, guys. Perlu diketahui, Rainbow Seven menggunakan tata letak aerodinamika, sayap terbang dengan bentang besar, mampu membawa berbagai muatan misi berkinerja tinggi, seperti sensor cahaya tampak dan inframerah. Drone ini memiliki waktu terbang sangat lama, batas ketinggian tinggi, kecepatan jelajah cepat, serta kemampuan misi yang sangat kuat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengamatan darat dan dukungan data tingkat tinggi dalam kondisi yang sangat kompleks. Jika setelah mendengar bagian ini, Anda masih menganggap Rainbow Seven sebagai drone biasa, maka sesungguhnya Anda belum memahami inti persoalannya. Banyak netizen global sebenarnya tidak asing dengan Rainbow Seven, karena sebelumnya ia sudah beberapa kali tampil di Zhuhai Air Show dan dijuluki netizen militer sebagai kelelawar raksasa di udara. Jika Anda pernah melihatnya secara langsung di Zhuhai, tidak sulit untuk menyadari bahwa saluran masuk udaranya berada di bagian atas badan pesawat. Sementara knalpot mesin dirancang setengah tersembunyi. Karena itu, kesan pertama saat melihat Rainbow Seven biasanya adalah, mengapa pesawat ini tidak berekor? Mengapa bentuknya begitu aneh? Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Rainbow Seven menggunakan desain sayap terbang tanpa ekor dengan bentang besar. Untuk menutupi kekurangan stabilitas dari desain tanpa ekor, sekaligus meningkatkan performa. Dirancang struktur ekor khusus yang disebut ekor berang-berang. Kedua desain ini bersama-sama menjaga keseimbangan antara kemampuan siluman dan performa terbang. Tata letak ini bahkan dapat langsung disejajarkan dengan 3 platform AS, seperti pembom siluman B-2, pesawat intai strategis siluman RQ-180, dan drone sayap terbang eksperimental X-47B. Apakah Anda sudah menyadarinya? Ketiga pesawat tersebut memiliki satu kesamaan. Tidak dirancang untuk pertempuran jarak dekat, melainkan untuk bertahan lama di lingkungan dengan tingkat ancaman tinggi. Karena itu, hakikat dari desain sayap terbang Rainbow Seven
dapat dirangkum dalam satu kalimat. Dilahirkan demi siluman. Desain sayap terbang itu sendiri sudah membuat badan pesawat sulit terdeteksi dari berbagai arah. Selain itu, Rainbow Seven juga melakukan perlakuan penyerap gelombang radar pada bagian depan yang mudah memantulkan sinyal, serta melapisi seluruh permukaan badan pesawat dengan cat siluman. Semua panel perawatan, pintu ruang roda pendarat, dan ruang senjata dirancang dengan teknologi siluman. Bahkan, baut dan sekrup pun diproses secara khusus. Dengan demikian, Rainbow Seven memiliki kemampuan penyamaran yang sangat baik. Hal ini memungkinkannya tidak hanya beroperasi dengan mudah di medan perang asimetris dengan tingkat ancaman rendah, tetapi juga mampu muncul secara tak terduga di medan perang simetris yang keras. Inilah salah satu keunggulan utama drone Rainbow Seven dalam lingkungan peperangan modern. Karena itu, yang dikejar bukanlah kemampuan terbang yang paling agresif, melainkan kemampuan untuk terus berada di atas kepala lawan tanpa diketahui keberadaannya. Selain itu, bila dibandingkan drone lain, Rainbow Seven memiliki lebih banyak teknologi kunci yang perlu diuji, dengan tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi. Pada penerbangan perdana kali ini, pengujian hanya difokuskan pada kinerja dasar seperti lepas landas dan pendaratan otonom, kontrol sikap, serta pelacakan lintasan. Hasil uji terbang sangatlah sukses, dan sepenuhnya sesuai dengan indikator desain serta model simulasi sebelumnya. Sementara, pengujian lanjutan seperti batas performa terbang dan verifikasi fungsi muatan masih akan dilakukan. Lalu, mengapa penerbangan perdana Rainbow Seven memiliki risiko yang lebih besar, sistem yang lebih kompleks, dan tingkat verifikasi yang lebih sulit? Hal ini ditentukan oleh struktur dasarnya sendiri. Tanpa ekor, stabilitas menjadi tantangan besar. Artinya, stabilitas pesawat hampir sepenuhnya bergantung pada algoritma kendali penerbangan. Perlu diketahui bahwa kontrol sikap pada desain seperti ini sangatlah sensitif. Kesalahan sekecil apapun dapat diperbesar dan berujung pada konsekuensi serius. Bagi pesawat sayap terbang, mampu lepas landas dengan aman dan terbang stabil di udara bukanlah perkara mudah. Karena itu, penerbangan perdana ini terutama bertujuan memverifikasi apakah desain aerodinamikanya tepat, apakah algoritma kendali penerbangan cukup stabil, dan apakah model simulasi dapat diandalkan. Hasilnya sangat positif. Data penerbangan nyata, ekspektasi desain, dan hasil simulasi sepenuhnya selaras. Ini menunjukkan bahwa China telah sepenuhnya menguasai jalur teknologi drone, siluman, sayap terbang kelas atas. Selain itu, masih banyak netizen yang secara refleks bertanya, apakah Rainbow Seven dirancang sebagai drone pendamping J-20? Jawabannya, kemungkinan tersebut relatif kecil. Karena kecepatan Rainbow Seven tidak cocok untuk konsep pendampingan terbang tradisional. Saat ini, peran yang paling sesuai bagi Rainbow Seven adalah penempatan awal. Strategi Rainbow Seven adalah terlebih dahulu terbang secara diam-diam ke wilayah musuh sebelum konflik pecah, lalu melakukan patroli jangka panjang dan pengintaian berkelanjutan, tanpa menembak, tanpa terekspos, dan tanpa terdeteksi. Karena itu, daya hancur sesungguhnya Rainbow Seven tidak terletak pada dirinya sendiri, melainkan pada kemampuannya memberikan informasi kepada sistem senjata lain. Misalnya, ia dapat menyediakan panduan tahap tengah, bahkan tahap akhir, bagi senjata serangan jarak jauh. Artinya, setelah rudal diluncurkan seperti Perang Pakistan-India, bagaimana J-10C Pakistan dengan mudah merontokkan beberapa jet tempur Rafale Prancis. Masih ada mata yang terus mengawasi target musuh. Dalam peperangan modern, tantangan terbesar bukanlah meluncurkan rudal, melainkan terus mengetahui posisi target sepanjang lintasan terbangnya.
Rainbow Seven adalah sepasang mata elang itu. Ia dapat mendeteksi armada laut kapal induk, memantau medan perang, serta berfungsi sebagai node penghubung data. Ia tidak menyerang secara langsung, namun mampu membuat semua senjata lain menjadi sangat akurat, lebih mematikan, dan lebih andal. Rainbow Seven tidak hanya cocok untuk medan perang asimetris, tetapi justru lebih relevan di medan perang simetris. Dalam lingkungan dengan pertahanan udara kuat dan peperangan elektronik intens, drone biasa sulit bertahan lama. Pesawat berawak berisiko tinggi, dan satelit memiliki titik buta serta keterlambatan. Dalam kondisi seperti ini, sebuah drone yang menggabungkan ketinggian tinggi, kemampuan siluman, dan daya jelajah lama seperti Rainbow Seven menjadi kebutuhan mutlak. Ketika seluruh pengujian lanjutan Rainbow Seven selesai, maka dalam perang berintensitas tinggi di masa depan, China akan memiliki sepasang mata elang yang dapat terbang lama di atas kepala lawan tanpa bisa terdeteksi. Dan dalam peperangan modern, pihak yang melihat lebih dulu seringkali menentukan siapa yang akan dirontokkan lebih dulu. Segala ancaman yang menghalangi di depan pada akhirnya akan runtuh seketika. Penerbangan perdana Rainbow Seven, baik dalam konteks persaingan dua superpower China, US, maupun dalam landscape militer global, merupakan peristiwa yang bersifat disruptif. Ia tidak hanya membentuk ulang dinamika konfrontasi di bidang peralatan canggih antara China dan AS, tetapi juga mematahkan monopoli teknologi barat, serta menulis ulang aturan persaingan pertahanan global. Dampak utamanya antara lain, pertama, persaingan China-AS membalik papan permainan, mengunci inisiatif strategi China. Di satu sisi, Rainbow Seven secara langsung merobek tata letak militer AS. Selama ini AS mengandalkan RQ-180 untuk membangun jaringan pengintaian di kawasan Indo-Pasifik, sambil memainkan konsep distributed operations, menyebar pangkalan dan armada agar sulit diserang. Masalahnya, Rainbow Seven telah hadir untuk mengakhiri permainan peta umpat itu. Ia mampu membangun jaringan pengawasan di Pasifik Barat dan Samudra Atlantik, melacak pergerakan pangkalan dan kapal perang AS yang tersebar secara presisi, sekaligus memberikan panduan bagi rudal Dongfeng dan sistem hypersonic lainnya. Artinya sederhana, Amerika bisa bersembunyi, tetapi tetap terlihat jelas. Di sisi lain, Rainbow Seven membuka jurang efisiensi biaya yang brutal. Harga per unitnya hanya puluhan juta dolar, jauh di bawah RQ-180 yang menembus ratusan juta dolar. Lebih dari itu, Rainbow Seven sangat kompatibel dengan kapal induk terbaru China, Fujian. Bandingkan dengan AS MQ-25, hanya bisa mengisi bahan bakar. Keunggulan ini memberi China kelebihan dalam pengerahan massal dan operasi berbasis sistem, sekaligus menghancurkan mitos lama bahwa daratan AS adalah zona teraman yang tidak tersentuh. Dengan kata lain, selain ICBM seri Dongfeng, Rainbow Seven kini menjadi mimpi buruk bagi AS. Kedua, akhir monopoli AS atas drone siluman kelas atas. Selama bertahun-tahun, teknologi drone siluman kelas atas didominasi mutlak oleh AS, dengan RQ-180 sebagai simbol supremasi. Namun kini Rainbow Seven bukan hanya menyamai, melainkan sedikit melampaui RQ-180, dan bahkan menembus batas teknis yang tak mampu dilewati oleh X-47B. Akibatnya sangat jelas, pasar drone canggih global tak lagi milik AS seorang diri, melainkan bergerak menuju era multipolar teknologi militer. Dengan kemampuan jelajah di ketinggian 16.000 meter dan daya tahan terbang lebih dari 16 jam, pola baru peperangan pun terbentuk. Pengintaian siluman tanpa awak, plus serangan presisi jarak jauh. Ini bukan lagi konsep masa depan. Ini standar baru yang sedang terjadi.
Dan dunia dipaksa menyesuaikan ulang sistem keamanan serta pertahanannya. Ketiga, menulis ulang keseimbangan strategis global. Kehadiran Chai Hong-chi, Rainbow Seven secara nyata membentuk ulang keseimbangan strategis dunia. Bagi negara-negara kecil dan lemah, Rainbow Seven menurunkan ambang masuk teknologi pertahanan tingkat tinggi. Bagi negara adidaya, ia meningkatkan transparansi medan perang dan secara drastis menaikkan biaya provokasi, khususnya bagi AS, di panggung global. Singkatnya, Rainbow Seven mungkin tidak perlu menembakkan satu peluru pun. Tetapi dialah yang menentukan kemana semua peluru akan jatuh. Dalam peperangan modern, senjata paling mematikan bukanlah misal, melainkan mata yang selalu mengintai dan tak pernah terlihat. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal runtuhnya dominasi militer udara Barat? Jika menurut Anda analisis ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa share agar lebih banyak orang melek geopolitik. Subscribe untuk analisis mendalam berikutnya. Dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena di era baru ini, siapa yang melihat lebih dulu, dialah yang menentukan masa depan, guys.